Saudara, topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah ciri khas murid Kristus yang sejati, yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, Tole baru selesai mengikuti ibadah hari Minggu di gerejanya. Dan seperti biasa sebelum pulang, semua jemaat menyalami pendeta di depan pintu gereja. Dan tiba Tole menyalami pendeta, tiba-tiba Pak Pendeta bertanya kepada Tole, "Hai Tole, apa kabar? Kemana saja kamu? Kok sudah lama gak datang ke gereja? Katanya mau jadi murid Kristus, katanya mau jadi prajurit Kristus, tapi kok gak pernah datang ke gereja? Bagaimana sih kamu ini?" Lalu dengan malu-malu dan tersenyum, Tole menjawab, "Jangan khawatir Pak Pendeta, walaupun saya sudah lama tidak datang ke gereja, tapi saya tetap prajurit Kristus." "Hah? Tetap prajurit Kristus? Prajurit Kristus seperti apa? Datang ke gereja aja gak pernah." "Pak Pendeta, saya ini tetap prajurit Kristus, tetapi prajurit Kristus kapal selam, submarin loh Pak." "Hah? Prajurit Kristus kapal selam? Maksudnya?" "Itu loh Pak, kapal selam yang sebentar naik, sebentar turun, sebentar timbul, sebentar tenggelam." "Aduh Tole, kamu ini tole atau letoy?" Akhirnya mereka berdua tertawa saudara. Saudara, ini hanyalah cerita humor. Tapi saya harap saudara tidak menjadi murid Kristus seperti Tole, yang kadang naik, kadang turun, sehingga orang tidak mengenal saudara sebagai murid Kristus. Padahal seharusnya saudara memiliki perbedaan, memiliki ciri khas, sehingga mereka mengenal saudara sebagai murid Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang ciri khas murid Kristus yang sejati. Yang pertama saudara, dipilih oleh Bapa dalam Kristus. Saudara, istilah bangsa terpilih di dalam ayat ke-9, artinya bangsa ini bukan suatu bangsa, tapi melainkan menunjuk pada gereja, satu umat, satu kumpulan umat. Bangsa bukan menunjuk Yahudi atau bangsa tertentu, melainkan satu kumpulan orang-orang di dunia yang merupakan umat pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah, yang disebut dengan gereja atau murid Kristus. Jadi murid Kristus terdiri dari semua bangsa di dunia, yang disebut
bangsa terpilih. Sedangkan istilah terpilih di sini berarti dipilih oleh Bapa di dalam Kristus. Artinya saudara, ini bukan kemauan kita, ini bukan keinginan kita. Tapi pemilihan ini adalah inisiatif Allah sendiri. Berdasarkan kemurahan Allah, anugerah Allah, dan kedaulatan Allah. Jadi kita dipilih bukan karena apa yang ada dalam kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, ada sebuah syarat, yaitu ketika saudara mau datang kepada Kristus, saudara termasuk pilihan. Tapi kalau saudara tidak datang kepada Kristus, saudara tidak termasuk pilihan. Dan ini memiliki arti yang sama dengan ayat yang keempat. Coba ditayangkan. Pada ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara, batu yang hidup itu menunjuk pada Yesus Kristus. Jadi datang kepada Yesus Kristus artinya percaya kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang disebut bangsa pilihan. Jadi saudara termasuk pilihan atau tidak, itu tergantung saudara. Saudara mau menerima tawaran dari Kristus atau tidak. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah, saudara, bukannya memiliki sesuatu yang kudus, bukan memiliki sesuatu yang baik menurut standar Allah. Tapi justru orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, tapi mereka mau datang kepada Kristus. Dengan kata lain, Allah sendirilah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Dan alasan di balik pemilihan itu adalah 100% anugerah Allah. Sebagai contoh, para calon pengantin kalau ditanya, mengapa memilih orang ini menjadi pasangan hidupmu? Kebanyakan mereka akan menjawab, karena dia bisa menerima saya apa adanya. Kita merasa cocok, dia penuh pengertian. Lalu kalau ditanya lagi lebih lanjut, apa saudara tahu kelemahan atau kekurangan dari pasanganmu ini? Mereka dengan yakin berkata, iya saya tahu. Dan ketika diminta untuk menjelaskan atau menyebutkan kelemahan atau kekurangan dari pasangannya, biasanya mereka akan menyebutkan beberapa hal. Misalnya pasangannya itu cemburuan, pelit, tidak suka mandi pakai bau, makannya banyak, dan lain sebagainya. Tapi saudara, walaupun mereka tahu kelemahan dan kekurangan dari pasangannya, itu tidak membuat mereka membatalkan ataupun tidak memilih orang itu menjadi pasangannya. Kenapa? Jawabannya karena cinta. Bertolak dari hal tersebut di atas, mengapa Tuhan memilih saya? Kalau berdasarkan nilai lebih, saya pasti tidak terpilih. Karena ada begitu banyak orang yang memiliki nilai lebih. Tapi mengapa Tuhan memilih saya? Pasti jawabannya, karena Dia mencintai saya. Dan itu adalah kedaulatannya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16a berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu dan telah menetapkan kamu. Apakah saudara kepilih? Kalau belum, terima Yesus sekarang juga. Karena Dialah yang mengampuni segala dosamu dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Kalau sudah, bersyukur saudara, karena saudara dipilih dan saudara diselamatkan. Dan itu bukan karena saudara berbuat sesuatu kepada Tuhan, tapi itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Allah semata. Yang kedua, wakil dari Kristus
atau duta dari Kristus. Saudara, ayat 9b muncul istilah imamat rajani. Imamat berasal dari kata imam yang artinya jembatan atau pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi kita ini adalah, orang Kristen ini adalah imam. Tapi imam di sini bukan jabatan, tapi fungsi, yaitu memberitakan Injil atau wakil Kristus di muka bumi. Sedangkan istilah rajani itu menunjuk pada raja. Siapa raja kita? Yesus Kristus. Jadi kita adalah imamnya Kristus. Tapi bukan berarti kita di atas Kristus. Sekali lagi saudara, kita adalah jembatan atau menjembatani antara Allah dengan manusia. Membawa manusia berdosa kepada Allah. Sehingga ada tujuannya, saudara diselamatkan. Yaitu yang terdapat dalam ayatnya yang ke-9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yaitu memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dan sebagai pengantara antara Allah dengan manusia yang berdosa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 28. Bahwa kamu adalah saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini artinya saudara, memberitakan Injil atau penginjilan itu bukan pilihan. Tapi itu adalah tanda atau ciri khas murid Kristus. Atau dapat dikatakan sebuah perintah. Dan memberitakan Injil juga bukan suatu karunia khusus. Tapi memberitakan Injil adalah karunia universal. Yaitu setiap orang Kristen dimampukan untuk dapat memberitakan Injil kepada siapa saja. Ataupun juga di mana saja. Saudara, ada sebuah cerita seorang jemaat bertanya kepada Pak Pendetanya. Jemaat ini bertanya, Pak Pendeta, apa yang membuat Bapak berhasil dalam penginjilan? Lalu Pak Pendeta berkata, kalau kamu di sawah, jadilah petani. Maka kamu akan dapat membawa beberapa petani kepada kasih Allah. Kalau kamu di pasar, jadilah pedagang. Supaya kamu dapat membawa beberapa pedagang kepada kasih Allah. Kalau kamu di pantai, jadilah nelayan. Supaya kamu dapat membawa beberapa nelayan kepada kasih Allah. Tiba-tiba ada seorang jemaat yang iseng dan tanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, apa katanya? Kalau kita berada di rumah sakit jiwa gimana Pak? Hah? Pak Pendeta berpikir sejenak dan berkata, oh oke. Saya akan menjadi dokter dan membawamu sebagai pasien untuk kembali ke jalan yang benar. Saudara, inilah hanya sebuah cerita. Tapi cerita ini memberikan kita suatu pelajaran. Siapapun saudara, saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Dan inilah saudara yang disebut memberitakan Injil. Memberitakan Injil apa artinya? Memberitakan Injil adalah menceritakan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan ini yang disebut dengan non-verbal gospel. Bisa melalui pengalaman, cinta kasih, ataupun perbuatan baik. Dan tentu saja saudara, ada verbal gospel, yaitu melalui kata-kata, yaitu menceritakan tentang salib dan kebangkitan. Bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dan di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Dan hari ini ada konflik antara
social gospel dengan kaum fundamentalis. Social gospel terdiri dari orang-orang liberal. Mereka mengatakan, berbuat baik saja, itu Injil, itu sudah cukup. Saudara, kalau mereka mengatakan berbuat baik saja sudah cukup, lalu apa bedanya dengan orang-orang di dunia? Apa bedanya dengan agama-agama di dunia, agama-agama lain di dunia? Mereka juga melakukan perbuatan baik, mereka juga membantu orang, mereka juga menolong orang. Apa bedanya, saudara? Sedangkan kaum fundamentalis mengatakan yang penting adalah menceritakan Kristus dan salib. Itu saja, sudah cukup. Tapi mereka lupa untuk berbuat baik. Saudara, kita tidak ekstrim kiri, kita tidak ekstrim kanan. Kita bukan kaum liberal, kita juga bukan kaum fundamentalis. Tapi kita alkitabiah, yaitu memberitakan Injil melalui perbuatan baik, plus memberitakan Injil dengan kata-kata, yaitu menceritakan salib dan kebangkitan. Sebagai contoh yang konkret, saudara, ada seorang misionaris Kristen yang bernama Nommensen, dan dia melayani di Sumatera Utara. Ketika dia memulai pelayanannya di Tanah Batak, saat itu terjadi wabah kolera yang begitu mengerikan, yang disebut masyarakat setempat dengan nama Begu Atuk. Di mana saat itu jumlah kematian anak-anak begitu tinggi, sampai-sampai mereka katakan anak-anak lebih banyak berada di kuburan daripada di rumah. Itu artinya lebih banyak anak-anak yang meninggal daripada yang hidup. Sekitar 20-30 anak meninggal setiap harinya. Dan ini membuat para orang tua depresi. Bahkan ada yang mencoba untuk bunuh diri. Wabah kolera belum berakhir, muncul penyakit-penyakit baru seperti disentri, tifus, dan cacar. Belum lagi banyak kampung-kampung yang diserang wabah, ditinggalkan oleh penghuninya begitu saja. Inilah saudara yang membuat banyak orang mencari pertolongan ke Hatudame, yaitu sebuah kampung Kristen yang didirikan oleh Nommensen. Dan kampung ini berubah menjadi balai kesehatan. Dan di tempat inilah Nommensen merawat dan menampung orang-orang yang sakit. Dan bersamaan dengan itu, Nommensen melihat ini adalah suatu kesempatan yang tepat untuk menceritakan Injil Kristus. Dan hasilnya, banyak tetua-tetua adat dan raja-raja lokal berpindah keyakinan dari agama tradisional menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini saudara, nama Nommensen dipakai menjadi nama salah satu universitas terbesar di Sumatera Utara yang bernama Universitas Nommensen. Dan salah satu sinode terbesar di Indonesia yaitu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. HKBP ini adalah hasil atau buah dari pekabaran Injil Nommensen. Poinnya saudara, pekabaran Injil pasti diberkati oleh Tuhan, walaupun menghadapi berbagai tantangan. Saudara, mungkin kita tidak bisa seperti Nommensen. Dia terlalu besar. Tapi ingat saudara, saudara unik. Setiap kita unik. Dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin ada yang bisa membawa orang datang ke gereja. Atau ada yang melalui perbuatan baik. Atau ada yang menceritakan tentang Tuhan. Tapi kita sama-sama membawa jiwa kepada Tuhan dengan cara kita yang unik yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga saudara, goal kita adalah menjadi murid Kristus yang menceritakan, yang memberitakan
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang mau saya tekankan di sini saudara, saudara unik, saudara bisa dipakai oleh Tuhan, walaupun sederhana. Setiap kita berbeda, tapi goal kita memperkenalkan Kristus sebagai juru selamat. Mulailah dari keluarga saudara, dari teman-teman saudara, ataupun di mana saudara berada. Katakan atau ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jangan lupa saudara, doakan mereka dan bawa mereka ke KKR IGNC tanggal 25 Desember di tempat ini, supaya mereka dapat mendengar Injil. Dan buat target, dalam 1 tahun, mau berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Minta kepada Tuhan, minimal 1 atau 2 jiwa dibawa kepada Tuhan. Ini tidak berlebihan bukan? Amin saudara? Kok pelan? Amin saudara? Yang katakan amin, bawa jiwa pada tanggal 25 Desember. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Saudara, ayat 9 mengatakan kita adalah bangsa yang kudus. Kudus dalam bahasa Yunani adalah hagios, yang berarti dikhususkan, dipisahkan, menjadi milik Allah, menjadi alat di tangan Allah. Dan kekudusan itu saudara adalah natur Allah, karena Allah itu kudus. Dan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun dituntut untuk hidup kudus. Karena kita ini adalah milik Allah, kita bukan milik dunia. Dan Allah sendirilah yang telah menguduskan kita. Murid Kristus dinyatakan melalui kekudusan hidupnya. Dan sebagai murid Kristus, seharusnya lah kita hidup kudus dan melupakan kehidupan yang lama kita dan mencintai kekudusan dari Tuhan. Kekudusan wujudnya apa saja saudara? Kekudusan bukan saja dalam hal seksual atau fisikal, tapi juga dalam hal finansial. Contohnya, jangan makan uang haram. Kalau saudara kerja yang halal. Dalam hal ibadah, jangan ada berhala-berhala lain. Baik dalam bentuk benda maupun dalam bentuk apapun juga. Jadi saudara, kekudusan bisa secara spiritual. Jangan ada berhala-berhala lain, jangan ada ala-ala asing, atau siapa yang utama dalam hidup saudara. Dan kekudusan bisa juga secara fisikal. Contohnya, menjaga kekudusan dalam hubungan suami istri. Atau bagi yang belum menikah, bagaimana hidup saudara? Hidup saudara kudus gak? Godaan pornografi? Mata saudara? Apa masih nonton film-film porno? Apa masih baca majalah-majalah porno? Perkataan. Apa saudara masih ngomong F-word, atau kata-kata yang kasar? Bayangkan saudara, di hadapan saudara ini ada 2 gelas. 1 gelas terbuat dari kristal yang bentuknya sangat indah dan harganya mahal. Tapi dalamnya kotor dan berdebu. Sedangkan gelas yang satu lagi terbuat dari plastik yang harganya murah, tapi dicuci dengan bersih. Kalau saudara mau minum, saudara pakai yang mana? Saya yakin saudara akan pilih yang murah tapi bersih. Karena semahal apapun, secantik apapun, kalau dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna. Demikian juga dengan hidup kita saudara, sebagai orang-orang percaya.
hidup kita ini ibarat gelas kristal yang harganya mahal, bahkan lebih dari gelas kristal, mungkin terbuat dari emas ataupun terbuat dari berlian yang harganya begitu mahal. Karena kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan kita telah menjadi milik kepunyaannya yang sangat berharga. Oleh karena itu, Tuhan mau memakai hidup saudara menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tapi itu seringkali terhalangi karena kita tidak rajin membersihkan kotoran dan debu yang ada di hati dan hidup kita. Agar saudara dapat dipakai oleh Tuhan. Hidup saudara harus kudus. Jangan biarkan hawa nafsu mencemari dan mengotori hidup dan hati saudara. Dan Tuhan mau hidup kita kudus dalam segala aspek. Bukan hanya di gereja saudara, tapi juga di lingkungan saudara berada dan juga di tempat kerja saudara. Sebagai contoh yang nyata atau salah satu contoh konkret, mantan Menteri Sosial Indonesia yaitu Bapak Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dan dia juga dicabut hak politiknya sehingga ia tidak lagi dapat dipilih menjadi pejabat publik. Karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi, menerima suap lebih dari 32 miliar dalam penyediaan dana bantuan sosial untuk korban wabah COVID-19. Sehingga akhirnya dana bantuan berkurang. Bahkan ada atau bahkan banyak malah saudara yang tidak menerima bantuan sosial. Padahal begitu banyak masyarakat membutuhkan dana bantuan sosial. Bahkan ada saudara yang menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial pemerintah. Sangat disayangkan, mantan Menteri Sosial yang mengaku beragama Kristen itu hidupnya tidak kudus dan tidak mencerminkan murid Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini hidup saudara sudah kudus dalam segala aspek? Contohnya, kalau ngomong, saudara ngomong yang bersih atau enggak? Kalau nonton, saudara nonton yang bersih atau enggak? Kalau cari uangnya halal atau enggak? Beribadah, saudara setia atau enggak? Atau saudara masih cari-cari dukun, percaya-percaya ramalan, hari Minggu baca Alkitab, Senin sampai Sabtu baca horoskop. Lalu saudara bilang, kan gak apa-apa, hanya baca doang kok. Saudara, gak apa-apa atau ada apa-apanya kalau saudara baca setiap hari. Yang mau saya tanya, kira-kira kalau orang melihat saudara, orang melihat saudara itu sebagai apa? Saudara rindu enggak kalau orang melihat saudara sebagai orang Kristen? Atau saudara malu? Atau saudara masih butuh tanda-tanda yang membuktikan saudara itu orang Kristen? Pakai kalung salib besar, tato di kanan salib, di kiri salib, pala dibotakin, digambar salib. Atau juga gantungan di mobil pakai salib, stikernya di mobil, I'm a Christian, atau smile, Jesus love you. Atau kita tidak butuh tanda-tanda seperti itu saudara. Kita tidak butuh tanda-tanda yang kelihatan. Tapi ketika orang melihat saudara, mereka akan berkata, kamu Kristen ya?
Kok tahu? Ya, dari hidupmu. Orang lain ngomong jorok, kamu tidak. Orang lain bohong, kamu tidak. Orang lain jam karet, kamu tidak. Pasti gerejanya di agensi nih. Kok tahu? Iya, saya kan pernah ke agensi. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, pasti akan banyak godaan yang membuat saudara menyimpang untuk mengikut Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kita dikuatkan dan kita diingatkan untuk tetap mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati sampai umur kita berakhir. Amin saudara. Doa saya dan harapan saya, saudara menjadi murid Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh memiliki ciri khas yang berbeda dengan dunia ini dalam segala aspek. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami semakin lagi disadarkan bahwa kami adalah murid Kristus. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hidup yang memiliki ciri khas. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami dapat membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk tidak saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.